Hari pertama di 2026 dibuka dengan market kripto yang lagi serba sensitif, sentimen campur aduk, dan harga Bitcoin bergerak di kisaran $87.000. Siklus pasar kripto sekarang makin menegangkan, apalagi dengan inflasi yang ternyata lebih rendah dari prediksi dan berbagai sinyal makroekonomi dari Amerika Serikat. Di tengah ketakutan investor yang masih terasa, banyak yang waspada. Siapa tahu, ini fase transit sebelum sentimen berikutnya meledak. Hari ini, kita akan bahas semua update data, indikasi siklus, dan trading plan utama buat kamu yang pantau market setiap hari. Sebelum kita lanjut, ingat, semua analisis dan informasi di video ini hanya untuk edukasi dan bukan saran keuangan. Keputusan investasi tetap di tangan kamu masing-masing, jadi selalu sesuaikan dengan toleransi resiko pribadi. Di awal tahun ini, event ekonomi global lagi padat dan sangat relevan buat arah kripto. Dari Amerika, ada FOMC Minutes dan data PMI yang biasanya jadi sinyal tentang niat The Fed ke depan. Tiongkok juga baru keluarin data PMI yang di atas ekspektasi, memberi harapan sentimen manufaktur global mulai pulih. Nanti malam, Eropa dan Amerika akan rilis data inflasi serta laporan tenaga kerja, yang bisa jadi pemicu volatilitas berikutnya di aset digital. Buat komunitas kripto Indonesia, minggu ini jelas bukan waktu main-main. Sentimen makro bisa sewaktu-waktu mengubah arah chart. Berita utama datang dari inflasi Amerika Serikat, yang untuk bulan November cuma naik 2,7% secara tahunan, jauh di bawah ekspektasi 3,1%. Data ini langsung jadi perhatian, karena kalau inflasi lanjut moderat, The Fed bisa diprediksi bakal ambil sikap lebih longgar, bahkan potensi pemangkasan suku bunga bakal dimajuin. Buat market kripto, biasanya skenario ini jadi bahan bakar risk-on, kapital mulai balik ke aset berisiko seperti Bitcoin dan Ethereum. Tapi tetap waspada, karena output data kali ini katanya masih dipengaruhi shutdown pemerintah tempo hari. Jerome Powell kemarin terang-terangan bilang, pemangkasan suku bunga di bulan Desember bukan harga mati. Statement ini bikin pasar melemah dan volatil. Soalnya, sinyal The Fed yang belum pasti seperti ini biasanya bikin pelaku pasar tahan diri buat balik agresif ke kripto. Kalau akhirnya The Fed tunda pemangkasan, kemungkinan modal besar balik lambat ke Bitcoin dan altcoin. Kebalikannya, kalau nanti ada pivot beneran, market bisa lepas dari tekanan dan mulai cari momentum baru. Satu lagi, proyeksi ekonomi The Fed yang baru dirilis di bulan Desember, prediksi pertumbuhan tahun 2025 stagnan di 1,7%. Sementara inflasi di kisaran 3% sampai awal 2026. Dengan outlook segini, institusi cenderung tahan-tahan masuk ke resiko. Market kripto pun jadi gampang kena aksi ambil untung dan kekurangan likuiditas dari pemain besar. Hari-hari ini, apapun indikator makro yang rilis langsung kena ke sentimen kripto. Jadi, market perlu respon super cepat. Buat Fear and Greed Index hari ini, market masih tertahan di zona fear dengan skor 31. Bandingin sama posisi 1 bulan lalu yang sempat ekstrim di level 10. Sekarang memang sudah agak pulih, tapi suasana hati pasar masih belum tenang. Investor retail cenderung defensif, belum berani FOMO, dan volume tetap standar. Situasinya, kalau tekanan sedikit aja turun, sentimen bisa balik ke zona cepat. Tapi saat ini, rata-rata pelaku pasar milih main aman dulu. Pi cycle top sekarang, ibarat lampu peringatan di dashboard. 2 garis MA utama justru makin jauh dari harga Bitcoin. Saat ini, MA 110 malah mentok di harga 102.000, dan MA 350 dikali 2 ada di 203.000. Dari posisi ini, risiko bubble atau euforia berlebih masih jauh. Jadi untuk fase sekarang, belum ada sinyal market akan masuk siklus puncak dalam waktu dekat. Puel multiple hari ini di angka 0,71. Masih jauh di bawah batas euforia 2,2. Ini ilustrasinya kayak fase market yang lagi lesu, di mana tekanan jual dari miner dan holder lama tidak dominan. Dari segi siklus, posisi seperti ini biasanya jadi periode akumulasi. Artinya, belum saatnya market berisik sinyal distribusi besar. Harga cenderung stabil atau bahkan siap-siap buat swing berikutnya. Dari 30 indikator siklus yang dipantau, hari ini justru gak ada satupun yang nyala lampu merah atau trigger sinyal peringatan. Misalnya, CBBI Index baru di level 54 dari potensi 90. MVRV Z-Score juga baru 1,11, sangat jauh dari fase euforia.
Bitcoin Rainbow Chart juga santai, belum tembus warna panas. Ini menandakan dalam peta besar, markup masih jauh dari puncak siklus. Skenarionya, kalaupun ada kenaikan cepat, secara probabilitas ruang naik masih terbuka. Untuk Bitcoin hari ini, harga bergerak di area 87 ribuan dolar, tepat di bawah VWAP 4 jam dan di atas Middle Bollinger Band. Struktur harga saat ini menunjukkan potensi bounce, didukung RSI 14 di angka 61,8, masih belum overbought. Ada beberapa area reaksi penting, support di sekitar 85.800 sampai 85.843, sementara resistance di 88.476 dan psikologis di 89.000 dolar. Skenario utama, harga bisa mencoba naik ke resistance terdekat dengan kemungkinan reaksi di area tersebut. Kalau gagal menembus, pergerakan bisa kembali turun ke support atau bahkan bawah Bollinger Lower Band. Volume yang menipis dan distribusi candle terakhir layak diwaspadai, sebagai tanda market belum yakin pilih arah. Jadi skenario utama, tetap pantau perkembangan di sekitar area support dan resistance, sambil tetap siap adaptasi jika ada kenaikan mendadak atau penolakan kuat dari resistance. Ethereum sekarang bergerak di sekitar 2.975 dolar, tepat dekat upper Bollinger Band di time frame 4 jam, jauh di atas VWAP. RSI 7 sudah di angka 85, menunjukkan tanda overbought yang cukup ekstrim. Area resistance jelas ada di 3.000, itu sudah terbukti jadi batas atas beberapa candle terakhir. Kalau skenario utama bekerja, harga bisa terkoreksi ke area support, mulai dari 2.937 sampai 2.888. Kalau gagal break resistance dan terjadi distribusi besar, potensi koreksi bakal semakin kuat. Sebaliknya, kalau terjadi anomali kenaikan volume, bisa aja harga dorong ke atas lagi. Dalam situasi saat ini, objektifnya lebih baik siapkan dua skenario. Pantau pola reversal di area resistance dan respon cepat di area support apabila tekanan jual makin nyata. Untuk BNB, harga bergerak di sekitar 865 dolar, mendekati upper Bollinger Band dan RSI 7 yang sudah di zona sangat jenuh beli, 85,7. VWAP 4 jam jauh di atas harga saat ini, sinyal dominasi tekanan jual mulai meningkat. Harga sempat gagal tembus resistance 870 dolar, kemudian turun di bawah VWAP harian, menambah skenario bearish. Kalau tekanan masih lanjut, harga bisa mengarah ke support 846 atau bahkan 834. Skenario utama memperkirakan potensi koreksi lanjutan, namun kalau ada pantulan cepat di BB Middle Band, bisa saja skenario alternatif bullish jangka sangat pendek muncul. Intinya, BNB hari ini rentan ke tekanan sell, area reaksi penting tetap dijaga, terutama di support-support mayor. SOL atau Solana saat ini bergerak di sekitar 124,73 dolar, dekat Middle Bollinger Band harian. Band mulai menyempit di 4 jam, biasanya jadi pertanda breakout. Area support kuat di sekitar 123,51, dengan beberapa candle terakhir gagal menembus lebih rendah. Skenario utama, selama harga bertahan di atas 123,5, ada potensi swing ke atas menuju resisten 126,19 dan 128,34. Namun, arah mayor masih bearish di time frame daily, karena harga belum berhasil balik ke atas VWAP harian. Kalau support jebol, skenario alternatif mengincar area bawah 123. Perhatikan pola volume dan arah candle, karena begitu muncul di site, pergerakan SOL bisa sangat kencang. XRP hari ini diperdagangkan di area 0,117 dolar. Posisinya sangat dekat lower Bollinger Band 4 jam. RSI 7 dan 14 sama-sama ada di zona oversold, menandakan tekanan jual mulai capek, peluang pantulan mulai terbuka. Support short term di sekitar 0,166 sudah sempat ditembus, namun sekarang harga mulai stabil. Kalau momentum bullish picking up, skenario utama adalah potensi bounce ke area resistance 0,123, lalu ke rata-rata band tengah 4 jam. Kalau gagal bertahan, support zona rendah tetap jadi area perhatian. Sementara skenario alternatif jika breakdown lebih jauh, harga bisa menguji support-support minor selanjutnya. Dalam kondisi seperti ini, momentum dekat support lebih sering jadi kunci arah intraday XRP. Untuk Dogecoin, saat ini diperdagangkan di sekitar 1,839 dolar. Baru bangkit dari lower Bollinger Band 4 jam. RSI 7 baru saja lepas dari oversold,
Sementara RSI 14 masih di area 36, cukup dekat zona jenuh jual. Harga sempat turun ke 1,71 sebelum rebound. Skenario utama, kalau harga bisa menembus resisten 1,876, target berikutnya ada di 1,89 hingga 1,917. Namun, kalau tekanan jual muncul lagi, harga bisa balik turun ke support atau bahkan bawah 1,79. Secara keseluruhan, sentimen jangka pendek mulai membaik, tapi posisi harga di bawah VWAP dan middle band menandakan potensi naik tetap bertahap. Fokus utama tetap respon candle di sekitar area support dan resistance terdekat. Semua analisis di video ini bertujuan edukasi, bukan rekomendasi trading. Selalu lakukan riset dan pertimbangkan risiko sebelum ambil keputusan. Sampai jumpa di update siklus dan trading plan berikutnya.